undang dia besok malam makan di sini. Ibu mau bicara dengan kalian berdua. Sorry, saya sudah janji makan malam di rumah koas Nia. Oke, nggak apa-apa. Selamat malam. Dengar dulu. Saya sudah dengar. Selamat malam. Pergi kamu dari sini! Pergi! Bella. Jangan sentuh saya! Jangan! Apa di hati kamu sudah tidak tersisa maaf bagi saya? Kamu tidak berhak meminta dan mendapatkan maaf, Robi. Sekali lagi kamu menghalangi saya cekik kamu sampai mati. Cepat bawa dia ke kamarnya, Hari. Rizka, kamu tunggu sampai Hari kembali. Kamu saya serahin tanggung jawab untuk menjaga Yopi. Gak apa-apa kok, Bu. Ocha cuma kaget aja. Mbak Dila marah sama Ocha. Mbak Dila mau nyokek Ocha kalau Ocha ngalangin dia. Tante dokter, Ocha mau pulang aja. Ocha nggak mau di sini. Ocha, Ocha jangan pulang dulu dong sayang. Tante jamin, Ocha pasti aman di sini. Kan ada Mama Ocha, ada dokter yang lain, ada perawat yang lain yang bisa jagain Ocha. Tapi kan semua nggak bisa ngeliat Mbak Dila. Tante tahu. Makanya, kalau nanti Ocha ketemu sama Mbak Dila lagi, Ocha minta maaf sama Mbak Dila. Pasti Mbak Dila mau. Iya, Tante dokter. Nah, gitu dong. Ocha memang anak pinter. Terima kasih ya. Tante, nanti kesini lagi. Tante mau bicara sama Ocha, boleh kan? Boleh, Tante dokter. Sekarang Ocha istirahat dulu ya. Ayo Bu, saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Misi, Bu. Kamu lihat dia? Enggak tuh. Kemana dia ya? Nggak tahu tuh. Mbak, kopi satu dong. Itu Nia. 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 Saya nggak pengen diganggu. Nia, saya pengen bicara sama kamu, tapi kamu selalu menghindar. Kenapa sih? Karena saya udah tahu apa yang mau kamu omongin. Dan saya juga tahu persis, kalau diterusin bisa-bisa kita jadi berantem. Dan saya lagi nggak mood untuk ribut. Nia, sampai kapan kamu begini terus? Sampai kamu sadar kalau saya itu manusia merdeka, yang bebas, dekat, berteman, bersahabat, atau pergi dengan siapapun juga. Nia, saya nggak pernah melarang kamu menikmati kebebasan kamu. Selama kebebasan itu tidak merugikan hubungan kita. Udah deh, Har. Saya tuh ngerasa hubungan kita tuh kekanak-kanakan. Jadi mungkin untuk sementara atau mungkin untuk seterusnya. Lebih baik hubungan kita itu kita kesampingkan dulu. Sampai kita sama-sama bisa berpikir lebih jernih, lebih dewasa. Baru kita lihat kembali hubungan kita. Oke? Nia! Dokter Ayu, sebentar. Apa betul di rumah sakit ini ada pasien AIDS? Betul, Bu. Siapa yang merekomendasikan perawatannya? Saya. Apa alasan Anda? Dia memerlukan perawatan, Bu.
Dan di kita tidak ada diskriminasi terhadap penyakit pasien. Jangan sebut-sebut istilah kita. Anda yang melakukannya. Silakan utamakan idealisme konyol Anda. Saya akan mengutamakan keselamatan pasien-pasien lain. Saya akan perintahkan pasien itu untuk keluar dari rumah sakit sini. Bu Maya, saya tidak mau pasien lain terkena penyakit kotor itu. Bu Maya, apa? Anda mencoba melarang saya untuk menjaga keselamatan pasien lain, iya? Bukan begitu, Bu Maya. Tapi Bu Maya tidak berhak mencampuri urusan teknis dan medis rumah sakit ini. Anda kira itu Anda siapa? Siapa Anda itu? Berani-beraninya Anda bilang saya tidak punya hak? Asal Anda tahu ya, rumah sakit ini bisa jalan dan Anda bisa digaji karena uang saya. Bu Maya. Saya mempertaruhkan uang saya di sini demi membantu pasien baik-baik. Dia juga pasien baik-baik, Bu Maya. Dia hanya korban dari perbuatan suaminya. Jangan berdebat dengan saya. Bu Maya, sebentar. Dengar, saya punya hak penuh untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak di rumah sakit ini. Saya haramkan bagi siapapun mengizinkan pasien AIDS di rumah sakit ini. Saya tidak mau pasien-pasien lain mati satu persatu di sini terjangkit penyakit terkutuk itu dan mati secara memalukan. Kekhawatiran Ibu terlalu berlebihan. Penyakit AIDS itu tidak menular melalui udara, bahkan juga tidak melalui sentuhan, Bu. Penyakit itu juga tidak... Cukup! Saya sudah bilang saya tidak mau didebat. Maaf, Bu. Bagus dokter ada di sini. Saya perintahkan pasien S itu segera diusir dari rumah sakit sini. Sebaiknya masalah ini dibicarakan di ruangan saya. Mari, Bu. Saya harap mulai sekarang Ibu Maya tidak lagi mencampuri urusan penanganan pasien. Karena itu mutlak hak kami. Dan saya harap masalah ini selesai. Ini baru awal. Saya akan perkarakan ucapan Anda dan ucapan Dokter Ayu. Ngapain kamu? Ngintip ya? Enggak, Bu. Biasa, Bu. Saya kan pusat informasi dan intelijen di seluruh rumah sakit ini. Kemana? Saya. Apaan sih, Bu? Kamu harus mau ya kerja sama saya ya? Kerja apaan, Bu? Kerjaan kamu ngawasin apa yang terjadi di rumah sakit ini, terus lapor sama saya. Apa sih? Maaf, Bu. Maksud saya, kerjaan begituan mah buat saya nih biasa. Util, kagak ada papenya. Tapi ntar dulu, Bu. Ada fulusnya. Beres. Jangan beres-beres aja. Harus pakai dolar. Silakan. Kamu, Far. Saya baru aja mau telepon. Saya mau tanya soal... Kalau kamu mau tanya bagaimana makan malam saya, jawabannya luar biasa. Ternyata dokter Tantri jago masak. Dan satu hal lagi, dokter Tantri sengaja masak sendiri. Karena dia mengira Nia akan menikah dengan saya. Silakan. Maaf, Dok. Saya tidak tahu. Nggak apa-apa, Nia. Masuk aja. Dokter Farid baru saja cerita.
Katanya mama kamu mengira bahwa kamu akan menikah dengan Dr. Farid. Saya jadi nggak enak, Dok. Soalnya Dokter Farid jadi salah tingkah. Kamu sendiri gimana? Kamu juga salah tingkah? Tapi masalah segala jelas bahwa itu cuma kesalahpahaman. Mama kamu pasti kecewa. Nggak juga, Dok. Malah mama saya mau ngundang Dokter Farid lagi untuk makan malam. Tolong sampaikan pada Dokter Tantri. Saya juga mau ikut diundang. Pasti, Dok. Nanti saya sampaikan. Dan maaf, Dok. Saya kesini mau mengambil Walkman saya. Dengarkan di rumah ya. Terima kasih, Dok. Permisi, Dok. Bagaimana kalau kita ke kamar Ocha sekarang? Anak yang tingkahnya aneh itu. Silahkan kamu menyebut dia apa aja. Tapi saya yakin anak itu punya keindra keenam, Far. Dia bisa melihat, dia bisa berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggal. Tadi malam, dia menyelamatkan seorang pasien yang akan dibunuh oleh roh gadis penasaran. Oke. Nanti juga Ocha pasti boleh pulang kok. Tapi sekarang kami semua minta tolong sama Ocha. Kalau nanti Ocha ketemu lagi sama Mbak Dila, tolong bilang supaya Mbak Dila gak nyakitin lagi orang. Ya? Ocha. Ocha. Tolong bilang ke Mbak Rizka, Ocha. Saya nggak nyakitin orang. Saya cuma mau balas dendam sama cowok yang telah ngejahatin saya. Ada apa, Ocha? Mbak Dila barusan kesini, tapi sekarang dia sudah pergi. Barusan Mbak Dila bilang dia nggak nyakitin orang, tapi dia cuma balas dendam sama cowok yang ngejahatin dia. Jadi barusan benar-benar ada arwah di sini. Dan Ocha bisa lihat dan bicara sama dia. Iya, Om. Cuma Ocha yang bisa bicara sama dia dan melihatnya. Orang lain tidak. Orang lain kali ada juga yang bisa, Om. Kamu tidak percaya pada hal begini karena kamu hanya mengikat diri pada pola pikir ilmiah dan logika. Kamu hanya seorang dokter, Far. Maksud kamu, saya hanya seorang dokter, tapi bukan seorang manusia? Saya tidak bilang kamu bukan manusia, Far. Tapi pikiran kamu itu, Far, hanya dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat ilmiah dan logika. Sampai-sampai tidak ada ruang untuk melihat fenomena di luar itu. Supernatural maksud kamu? Antara lain, Setelah hasil scanning otaknya normal, kamu masih juga percaya dengan hal-hal begituan? itu bukan omong kosong, Far. Dan saya percaya itu. Hanya Tuhan yang bisa menolong kamu dan Ocha. Ya, hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong, bukan siapapun dan bukan apapun, untuk menolong umatnya. Mama saya menyuruh datang ke sini untuk bicara sama kamu. Tapi bukan untuk membicarakan masalah Ocha dan imajinasinya. Tapi tentang rencana pernikahan kita. Untuk membicarakan hal itu perlu waktu yang tepat dan suasana yang sangat tenang, Far. Karena bagi saya pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Oke. Kamu saja yang menyiapkan cincinnya. Dan kasihkan ke saya cincin itu begitu kamu sudah menemukan waktu yang tepat. Dan suasana yang amat tenang itu. Oke? Bye. Oh, cari kemana-mana ternyata ngumpet di sini. Kenapa Bapak menghindar dari Mama? Takut?
Aku tidak ngumpet. Dan aku sama sekali tidak takut bicara sama Mama. Aku cuman ingin mendapat sedikit ketenangan tanpa diganggu dengan ocehan dan omong kosong Mama. Nah, karena Mama sudah di sini dan sudah mengganggu ketenanganku, silakan bicara. Mama minta sama Papa bilang sama Dokter Hartono bahwa dia tidak berhak melarang Mama untuk datang ke rumah sakit kapanpun Mama mau. Sebagai presiden komisaris, aku mendukung sikap Dokter Hartono. Apa Papa lupa? Karena orang tua Mama yang punya saham mayoritas, maka Papa sebagai menantunya dapat jabatan itu. Jadi Mama mengancam aku. Setiap saat aku siap menyerahkan jabatan itu. Jabatan itu bagiku adalah amanah dan titipan Tuhan yang harus kulaksanakan sebaik mungkin. Jabatan itu bukan kebanggaan yang membuat aku sombong. Mah, saya peringatkan, selama saya masih menjabat, saya larang keras kamu ikut campur urusan rumah sakit. Demi nama baik Mama sendiri, saya sarankan supaya Mama bersikap santun. Mama sadar nggak? Selama ini respek mereka terhadap Mama sudah luntur. Tahu? Kalau saya boleh mengutarakan pendapat, saya setuju dengan Dokter Farid, Dok. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk Ocha. Apa nggak lebih baik kalau Ocha diizinkan pulang aja, Dok? Kita coba beberapa hari lagi ya, Riz. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang berarti bagi Ocha. Silakan masuk. Selamat siang, Dok. Selamat siang, silakan. Terima kasih, Dok. Rizka, ini koas Arvin. Dia mau bergabung dengan kita mulai hari ini. Arvin. Koas Rizka sudah beberapa bulan di sini. Dan menurut saya, dia akan menjadi dokter yang hebat. Anda harus banyak belajar dari dia. Rizka, tolong kamu antarkan koas Arvin menghadap Dokter Yuda di bagian psikiatri. Saya sudah menjelaskan mengenai koas Arvin kepada beliau. Baik, Dok. Dokter Yuda adalah seorang psikiater yang membawahi bagian psikiatri. Dia baru saja kembali dari Amerika. Anda bisa banyak belajar dari dia. Baik, Dok. Permisi, Dok. Mari, silakan. Permisi, Dok. Saya sudah lumayan sering mendengar tentang rumah sakit ini. Makanya saya minta diposisikan di sini. Dengar dari siapa? Sebenarnya bukan mendengar, tapi saya membaca. Apa yang ditulis kebanyakan tidak menggambarkan cerita yang sebenarnya. Mengkritik jauh lebih mudah daripada berbuat. Tapi ada juga kok berita yang baik tentang rumah sakit ini. Tapi persentasenya masih sangat kecil dibandingkan dengan kritik yang dasar atas opini saja. Dokter Yuda, Koas Rizka, ada apa? saya diminta Dokter Ayu untuk memperkenalkan koas Arvin. Saya Arvin, Dok. Saya Yuda. Oh, biar tidak membuang waktu, Anda bisa ikut saya sekarang. Baik, Dok. Terima kasih, Rizka. Sama-sama. Terima kasih, Rizka. Baik, Dok. Ini yang akan saya perlihatkan sama Anda. Di mana Dokter Mirna? Cepat hubungi keamanan, lakukan pencarian. Baik, Dok. Ayo.
ke sana, kamu ikut aku. Ayo kita ke sana. Kepada Koas Petra diminta temui Dokter Ayu di ruang rapat segera. Siang, Dok. Selamat siang. Ada apa, Dok? Di mana Anda menyembunyikan Dokter Mirna? Maaf, apa maksud dokter? Pertanyaan saya sudah jelas, Koas Petra. Setahu saya dia ada di ruangannya, Dok. Saya baru saja dari ruangan Dokter Mirna, tapi dia tidak ada di tempat. Sepertinya ini bukan pertanyaan, Dok, tapi tuduhan. Saya sudah mendengar laporan tentang Anda yang selama ini dekat dengan Dokter Mirna. Selain itu, Anda pernah menghadap kepala rumah sakit dan minta untuk membebaskan Dokter Mirna. Itu memang saya akui, Dok. Tapi kedekatan saya tidak berarti saya menyembunyikan dia. Saya tidak mau berargumentasi, Koas Petra. Baik, kalau dokter nggak percaya, ini kunci pavilion saya. Dokter boleh panggil polisi untuk menggeledahannya. Saya tidak membutuhkan kunci ini, Koas Petra. Yang saya butuhkan Anda segera mengembalikan Dokter Mirna ke rumah sakit ini. Anda tahu, nama rumah sakit ini akan cemar kalau sampai muncul di koran seorang pasien jiwa kabur bersama koasisten Rumah Sakit Pelangi Harapan. Dan saya tidak mau mengambil resiko itu. Anda tahu kan apa yang harus Anda lakukan? Baik, Dok. Permisi. Sudah lebih dari 1,5 jam, Pak Ngider. Saya harus kembali ke pool. Sebentar ya, Pak ya. Nanti saya kasih ekstra. Pak, sudah itu, Pak. Pak, berhenti sana, Pak. Wah, nggak bisa, Pak. Itu letter S. Nanti saya ditilang. Ya udah, saya berhenti sini aja, Pak. Mana kamu? Ada apa? Sorry. Saya kira. Kamu kira apa? Saya perempuan jalanan. Sorry, Mas. Sembarang aja. Ini namanya pungguk merindukan bulan. Kalau ada informasi, pasti ada money.
Halo? Halo. Siapa? Orang iseng. Petra, Kamu? jangan interogasi saya. Saya terlalu capek untuk menjawab pertanyaan. Inti permasalahannya bukan itu, Bu. Belakangan ini setiap kali saya ketemu dia, rasanya dia semakin jauh dari gambaran saya tentang calon seorang suami. Karena kamu keberatan dia menjadi seorang dokter yang komersial. Lalu apa? Kasih saya waktu ya, Bu. Sekarang ini, rasanya saya masih belum bisa menemukan cara untuk bilang yang sebenarnya pada Ibu, supaya Ibu bisa mengerti. Kamu selalu minta waktu. Tapi sampai saat ini ibu tidak bisa mengerti tentang kamu. Sudahlah, Bu. Saya capek. Saya lagi banyak masalah hari ini. Saya ganti baju dulu, Ibu. Saya mau istirahat. Larikan diri dari rumah sakit. Itulah kesalahan kamu yang sebetulnya. Bukan karena memilih rumah saya sebagai tempat pelarian. Saya tidak punya cara lain untuk mendapatkan kebebasan. Tapi apapun alasan kamu, tindakan kamu melarikan diri dari rumah sakit itu tetap salah. Kalau kamu nggak secepatnya kembali ke sana, mereka bisa saja melapor polisi untuk mencari kamu. Karena kamu masih dianggap belum sembuh. Dan kamu dikategorikan sebagai orang yang berbahaya bagi keselamatan orang banyak. Saya minta kamu bicara dengan jujur. Apa menurut kamu saya memang berbahaya bagi orang lain? Terima kasih. Silakan makan. Terima kasih. Far, sebetulnya Mama heran. Kenapa cinta yang kamu bina bertahun-tahun dengan Ayu mendadak padam begitu saja? Kalau dibilang mendadak, sebetulnya juga tidak, Ma. Ini adalah hasil dari proses yang cukup panjang. Dan saya mau tegaskan, ini bukan karena Mama pernah bilang sama saya untuk segera mencari pengganti Ayu. Mama tahu sendiri kan, Ayu selalu mengelak kalau didesak tentang pernikahan. Dan saya bukan remaja lagi, Ma. Bukan waktunya lagi untuk saya bersenang-senang pacaran. Sambil memimpikan sesuatu yang semakin lama semakin terasa tidak mungkin untuk diwujudkan. Mama kan sudah minta kamu untuk ketemu dengan dia dan bicara terus terang sama dia. Lalu hasilnya bagaimana? Tadi sudah, Ma. Dan jawabannya tetap sama. Itu pasti Nia. Nia? Tadi Mama lupa. Tadi dia dengar telepon kamu. Dan dia bilang HP kamu nggak aktif. Halo? Selamat malam, Tante. Dokter Faridnya ada? Ada. Tunggu sebentar ya. Dia baru saja pulang. Makasih, Tante. Farid. Iya, Nia. Dokter? Mama saya mau ngundang dokter sama tante untuk makan malam lagi di rumah saya. Sebentar ya, Nia. Mah, besok diundang orang tuanya Nia untuk makan malam di rumahnya. Bagaimana? Boleh. Boleh nih ya? Bener ya, Dok? Saya tunggu loh. Iya. Sampai besok ya? Oke, selamat malam. Oke, bye.
tadi mendengar bunyi-bunyi. Saya kira ada maling. Lalu kamu ambil pisau itu. Emang kamu berani bunuh orang? Pisau ini hanya untuk menakut-nakuti. Di sini aman kok. Penjagaannya cukup ketat. Ya udah, kamu istirahat lagi ya. Ya, terima kasih.
apa yang ada di kulkas. Saya bahagia sekali bisa kembali hidup bebas. Tapi keadaan belum sepenuhnya normal. Mereka akan terus mencari kamu. Biarkan saja. Kalau mereka tidak menemukan saya, lama-lama mereka akan bosan mencari. Dan suatu saat saya akan kembali ke rumah sakit untuk membuktikan kalau saya sudah sembuh total. Apa acara kamu hari ini? Biasa, saya akan ke rumah sakit. Bagaimana kalau Dokter Ayu menanyakan tentang saya? Sebagai koas dan demi masa depan saya untuk menjadi seorang dokter, saya akan terus terang. Sebagai sahabat? Sebagai sahabat, saya akan bohong. Kamu tidak akan mampu berbohong di hadapan Dokter Ayu. Dia bisa membaca pikiran kamu. Saya akan menangkalnya. Karena saya sudah dapat membaca pikiran dia. Dia pasti akan terus menuduh saya. Kalau dasar persahabatan kita hanya sebatas ini, kamu tidak akan cukup kuat untuk menangkal kemampuan Dokter Ayu memojokkan kamu ke sudut pengakuan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.